Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanisha Frianti dengan NPM 202101500765. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang autism disorder. Autism spectrum disorder atau ASD ini yaitu dimana autism itu disebut bagi individu yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya dan mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Uh, tanda seseorang atau anak yang menunjukkan gejala gangguan ASD ini biasanya diamati bisa dari 3 tahun setelah lahir, atau ada tidak sedikit juga ada yang terlihat mengidap ASD ini sejak lahir. Nah, ASD ini dapat ditandai dengan adanya gangguan dalam berinteraksi sosial, gangguan dalam komunikasi, serta adanya pola perilaku dengan aktivitas dan minat yang terbatas, atau aktivitas dan pola perilaku dan minat yang berulang. Gangguan autisme ini ada dalam pertama itu masalah dalam interaksi sosial, di mana mereka ini kurang mampu untuk mengadakan hubungan sosial dan emosional yang timbal balik gitu. Seperti misalkan ketika dipanggil dia kurang merespon atau tidak ada respon, terus ketika diajak ngobrol gitu tidak ada kontak mata atau tidak melakukan kontak mata, terus kurangnya ekspresi wajah mereka, terus kurang mampu untuk membentuk atau mempertahankan dan memahami hubungan sosial. Misalnya mereka itu sulit untuk berbagi mainan gitu, tidak berminat untuk bermain bersama dengan teman sebayanya, terus lebih suka untuk bermain sendiri, dan kurangnya kemampuan untuk berbagi perasaan dan empati ke orang lain, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah masalah dalam komunikasi, dimana biasanya anak ASD ini mengalami keterlambatan dalam kemampuan berbicara. Terus terdapat kesulitan untuk memulai percakapan atau memulai komunikasi dengan orang lain. Terus sering menggunakan bahasa-bahasa yang aneh dan berulang gitu kan. Nah, untuk selanjutnya itu ada masalah dalam perilaku, minat, dan aktivitas yang berulang, di mana mereka ini suka mengulang gerakan atau menggunakan benda-benda tertentu atau mengulang perkataan. Misalkan si anak ini tuh memainkan hanya satu mainan gitu kan, tidak mau bermain dengan tidak mau memainkan mainan yang lain gitu, dia hanya fokus dengan satu mainan. Terus abis itu dia itu biasa mengibaskan tangan atau yang bisa dikenal dengan hand flapping, jadi tangannya suka bergerak-gerak gitu kan. Terus abis itu dia itu selalu melakukan rutinitas yang berulang atau kegiatan berulang atau kegiatan yang monoton. Misalnya ketika anak ini pengen makan, nah dia hanya mau makan dengan telur saja, tidak mau dengan lauk lain. Nah terus setelah itu dia tuh sangat menyukai atau mengamati suatu benda yang secara berlebihan gitu. Jadi hanya terpaku dengan, misalkan dia suka dengan tontonan misalkan Upin Ipin gitu. Nah dia akan terpaku dengan objek itu aja gitu. Nah terus ada yang anaknya tuh sangat hiperaktif, jadi tidak bisa diam, atau anaknya yang cenderung diam aja, seperti itu. Nah, terus penyebab dari autis ini tuh apa sih? Nah, sampai saat ini tuh belum diketahui secara pasti apa penyebab dari autism ini gitu. Namun para ahli dan pakar kesehatan itu sepakat bahwa salah satunya itu faktor genetik dan lingkungan yang berperan dalam yang menyebabkan gangguan ini gitu. Jadi para ahli menemukan sejumlah gen yang kemungkinan berperan dalam kelainan ini. Nah, gen-gen tersebut mempengaruhi perkembangan otak atau cara sel-sel otak berkomunikasi, sehingga menimbulkan tanda-tanda yang khas pada anak yang mengalami ASD ini.
Lalu ada faktor yang meningkatkan resiko autisme, yaitu jenis kelamin. Jadi ASD ini terjadi 4 kali lebih sering kepada laki-laki daripada wanita. Walaupun pada kasusnya ada anak atau wanita yang mengalami ASD ini. Lalu adanya penyakit lain di mana anak-anak atau orang yang mempunyai ASD ini cenderung lebih terjadi sering pada anak dengan genetik atau kondisi kromosom tertentu seperti tuberous sclerosis atau sindrom Fragile X dan Down syndrome atau sindrom Rett. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang meningkatkan resiko autisme itu di mana bayi prematur. Nah, autisme ini lebih sering terjadi pada bayi yang prematur dan biasanya lebih resiko pada bayi yang lahirnya sebelum usia kehamilan 26 minggu. Lalu faktor resiko lainnya itu yaitu bayi dengan berat lahir rendah, di mana bayi dengan berat lahir rendah ini lebih beresiko mengalami ASD. Lalu yang terakhir itu terjadi adanya paparan bahan kimia atau obat-obatan tertentu, yaitu beberapa penelitian menunjukkan bahwa yang terpapar dengan logam berat atau obat valproic acid dan thalidomide pada janin dapat mengakibatkan resiko terjadinya ASD. Lalu di sini ada beberapa terapi yang membantu seseorang dengan ASD dengan metode terapi yang disesuaikan oleh kondisi anak. Salah di antara lain yaitu pertama ada namanya